Pathfinders from all over the globe. Are you ready for World Pathfinder Day 2022? Every day, we should be Pathfinders who want to make a difference and share Jesus' love with others. This year, we are challenging you, Pathfinder, to change the world. You must be fearless, you must be committed, and above all, you must trust in God. He is the one who has called you to go and share the beauty of the gospel, to go and change lives with His love. We know that you can change the world. You are Pathfinder Strong. See you all September 17, 2022 for World Pathfinder Day. Selamat malam, selamat sahabat kepada Bapak, Ibu, kakak pembina, teman-teman, dan adik-adik sekalian. Begitu berbahagianya oleh karena pada malam ini, pada sahabat ini kita dapat kembali berkumpul bersama mengikuti kegiatan Week of Prayer Pathfinder. Untuk teman-teman yang mungkin masih menutup kamera, mungkin dapat membuka kameranya, agar kita dapat sama-sama saling bersapa sebelum memulai kegiatan ini. Baik untuk membuka acara kita akan menyanyikan lagu Sion edisi lengkap nomor 479, Hai Kristen Jaga. Wonder
Doa buka akan dibawakan oleh Saudari Nadine Sinura. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih Bapa atas hari yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini kami dapat melakukan segala aktivitas kami Bapa, dan pada malam hari ini kami kembali dapat berkumpul Bapa untuk mengukus sahabat-Mu dan untuk memulai kebaktian Week of Prayer kami Bapa. Bapa, pada saat ini kami berdoa bagi seluruh partisipan dan juga operator yang akan melayani pada kebaktian kami malam hari ini. Dan kami juga berdoa Bapa bagi pembicara kami, teman kami Satria yang akan membawakan renungan singkat kepada kami Bapa. Bapa, berkatilah firman yang akan segera kami dengarkan, supaya firman itu Bapa dapat menjadi berkat bagi hidup kami. Bapa, berkatilah kami selama malam hari ini. Jauhkan kami Bapa dari segala mara bahaya, karena dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, Saudari Nadine. Sekarang kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Adventurer. Ku akan pergi kemana saja, Tuhan utusku sebagai firman-Nya. Marilah kita bersama-sama sebarkan kabar kasih-Nya. I will go wherever He wants me to. God appointed me to spread His words true. Let us come together, looking up above, spreading His message of love. Terima kasih untuk lagu pujian yang begitu indah yang telah dibawakan. Kita dapat mengangkat iman dan kerohanian kita. Sekarang kita akan mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh Saudara Gogo Sinura. Halo teman-teman, di sini saya akan menceritakan bagaimana Tuhan telah menyertai saya selama menjual buku di Amerika. Oke, jadi salah satu pengalaman yang masih saya ingat ketika berjualan buku di sana, saya berikan judul Kekuatan Tuhan yang Tak Kasat Mata. Oke, saya mengawali hari tersebut dengan berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar saya diberikan pengalaman-pengalaman menjual buku yang pahit. Karena disitulah pelajaran-pelajaran yang besar dapat didapatkan. Oke, jadi pas ketika saya mengetuk pintu pertama pada hari tersebut, saya bertemu dengan orang yang berkebutuhan khusus. Orang ini terkena penyakit paralisis yang mengakibatkan kakinya tak bisa bergerak sehingga harus berjalan dengan kursi roda. Ketika saya selesai mengadvertasikan buku-buku yang saya bawa, wanita ini, dia mengatakan kepada saya bahwa dia sungguh menginginkan buku-buku yang saya telah tampilkan kepadanya, tetapi dia tidak memiliki uang yang cukup. Jadi hati saya pun tergerak, dan akhirnya saya bertanya kepada dirinya yang malang itu, apakah benar Anda sungguh menginginkan buku-buku ini? Do you really want to have this book or these books? Lalu dia menjawab, iya, saya suka membaca buku dan saya menginginkan buku-buku yang saya telah offer kepadanya. Jadi saya pun memberikan buku-buku tersebut secara gratis dengan penuh iman bahwa Tuhan akan mendatangkan berkat kepada saya yang dapat menutupi pemberian buku-buku tersebut. Singkat cerita, dunia pun sudah mulai surut akan terangnya. Namun saya masih belum mendapatkan donasi ekstra untuk menutupi buku-buku yang saya telah berikan secara gratis tersebut. Akhirnya saya pasrah dan mulai berpikir bahwa saya ini adalah salesman yang payah. Ketika penjemputan selesai dilaksanakan dan kami semua berkumpul di mobil tersebut, dimulailah penulisan report pendapatan. Jadi semua telah
selesai menulis report pendapatan dan telah mengumpulkannya. Tetapi saya menahan report pendapatan milik saya. Kita pun berhenti di suatu tempat untuk makan dan saya menggunakan kesempatan tersebut untuk berbicara kepada pemimpin tim saya. Saya ceritakanlah segala sesuatu yang telah terjadi secara runut. Lalu saya perlihatkan report pendapatan saya kepadanya. Pemimpin tim saya sungguh shock ketika melihat report pendapatan saya yang minus, yang dikarenakan kedua buku yang saya berikan secara gratis di awal tadi. Lalu dia katakan, tunggu. Diambilnyalah report pendapatan teman-teman saya dan ternyata hampir semuanya mendapatkan donasi. Sebuah donasi adalah uang yang diberikan tanpa membeli buku. Jadi secara tidak langsung Tuhan telah menutup harga buku-buku yang saya berikan kepada wanita di awal tadi. Ya, saya katakan syukurlah. Praise God gitu. Jadi teman-teman, kita dari kemarin sudah mendengarkan bagaimana Yusuf, Musa, Yunus, bahkan Yesus mengubah lingkungan mereka, mengubah dunia di mana mereka berada. Tetapi bagaimana cara mereka melakukannya? Ya, dengan berpikiran bahwa Tuhan itu akan selalu menepati janjinya. Jadi mereka tidak pernah menyerah dalam mempercayai Tuhan karena Dia selalu menepati janjinya, yaitu adalah memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, untuk kita. Sama seperti di dalam Mazmur 23, di situ dikatakan bahwa Tuhan, ya, Dia menuntunku ke air yang tenang. Tuhan menuntunku ke air yang tenang dan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Sampai disinilah kesaksian yang dapat saya bawakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan untuk kesaksian yang begitu luar biasa yang kira dapat menginspirasi kita dan juga memotivasi kita untuk giat melakukan pekerjaan Injil bagi nama Tuhan. Baik, sebelum kita akan memasuki kerenungan yang akan dibawakan oleh Saudara Satria Saragi dengan tema Seperti Gideon Mengubah Dunia, kita akan bersama-sama berdiri dan menyanyikan lagu tema. Apakah suara saya sudah kedengaran? Terdengar jelas. Oke.
Baik, selamat malam dan selamat sabat bagi kita semua. Sama sahabat. Judul renungan atau firman Tuhan yang akan saya bawakan pada malam hari ini berjudul Seperti Gideon Mengubah Dunia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Ayat inti terdapat dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. Next. Mungkin Anda atau orang tua Anda pernah mendengar ungkapan doa saya tidak menembus plafon atau doa saya tersangkut di genteng. Ada seorang pendeta yang bernama Pendeta Alejandro Bulon yang adalah seorang pathfinder dan menjabat sebagai direktur pemuda selama lebih dari 15 tahun, menulis dalam bukunya Mengenal Yesus Adalah Segalanya, bahwa dia bertanya kepada gurunya, mengapa doanya tidak melewati plafon? Gurunya menjawab supaya dia berdoa di luar ruangan. Terkadang kita berdoa dan melihat Tuhan begitu jauh, di mana pandangan kita tidak sampai ke surga dan sulit bagi kita untuk membayangkan dia di sini di dekat kita. Sebelum saya masuk ke cerita, saya harus memberitahu Anda bahwa pada pandangan pertama, cara Tuhan bertindak seringkali tampak aneh bagi kita. Hal yang luar biasa tentang segalanya adalah untuk dapat mengetahui bahwa Tuhan mengenal Anda dan mengetahui apa yang dapat Anda lakukan di sisinya. Mari kita lihat contoh tentang apa yang Tuhan lihat dan lakukan melalui Gideon. Jadi selama 7 tahun, orang Midian memperlakukan Israel sebagai budak karena orang Israel telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Penindasan itu begitu kuat sehingga bangsa Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Jadi segala sesuatu yang ditabur bangsa itu, mereka datang dan mengambilnya. Agar mereka dapat hidup, mereka harus menyembunyikan makan mereka. Kemudian Tuhan memiliki rencana untuk umatnya. Tetapi Tuhan memutuskan untuk melakukannya dengan cara yang sangat-sangat aneh. Pada suatu hari, Gideon sedang membersihkan gandum seperti biasanya, secara sembunyi-sembunyi agar orang Midian itu tidak merampasnya dan mencurinya. Lalu, pada Hakim-Hakim 6 ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. Hal ini sangat aneh karena Tuhan memanggil Gideon pahlawan yang gagah perkasa karena Gideon saja bukan adalah orang yang gagah perkasa dan dia saja belum pernah berpartisipasi dalam pertempuran apapun. Next. Lalu Gideon mengeluh pada Hakim-Hakim 6 ayat 15 berbunyi, tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Lalu balas Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Tampaknya di sini Gideon tidak tahu bahwa ia itu kuat dan berani. Ia juga tidak tahu bahwa ia itu bisa membebaskan orang-orang Israel dari musuh mereka. Gideon pun tidak tahu potensi dirinya sendiri. Tapi Tuhan berpikir lain. Tuhan tidak melihat Gideon sebagai seorang pengecut
yang bersembunyi karena takut akan musuh-musuhnya. Tetapi dia bisa dengan dukungan Tuhan. Lalu, Gideon dengan susah payah berhasil mengumpulkan 32.000 pasukan orang Israel. Lalu Tuhan memberitahukan kepada Gideon bahwa ia harus mengurangi pasukan tersebut menjadi 300 orang. Bisakah Anda bayangkan hanya tersisa hampir 1%? Sungguh tantangan yang luar biasa. Ia harus melawan 135 orang Midian dengan 300 tentaranya. Dari segi jumlah pun orang Israel pasti kalah. Dan lebih konyolnya lagi, orang Israel itu berperang bukan dengan senjata tempur yang sebenarnya, namun harus menggunakan sangkakala, buyung kosong, dan obor yang menyala. Lalu apa hasil dari pertempuran tersebut? Alkitab mengatakan bahwa Gideon dengan 300 tentaranya dan dengan dukungan Tuhan mampu mengalahkan dan menghancurkan orang Midian, termasuk raja-raja mereka. Di sini kita bisa bayangkan bahwa betapa maha kuasanya Tuhan. Lalu pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Yang pertama adalah Tuhan memiliki rencana untuk Anda. Anda mungkin tidak melihatnya sekarang, tapi izinkanlah Tuhan, dan ketika saatnya tiba, dengan bantuan Tuhan Anda akan dapat mengubahnya. Yang kedua adalah, meskipun kita ini kecil hari ini, meskipun kita ini masih muda, meskipun kita belum berpengalaman, kita harus mampu menerima pelayanan Tuhan. Kita harus mampu mempercayai Tuhan walaupun caranya aneh. Karena kita lah yang akan melanjutkan pekerjaan Tuhan pada masa depan. Tuhan ada di pihak kita. Percayalah kepadanya, karena jika Tuhan bersamamu, siapa yang akan melawanmu? Siapa yang bisa melawanmu? Saya bawakan firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak kepada Saudara Satria atas firman Tuhan yang telah dibawakan, yang begitu luar biasa, yang kiranya dapat menginspirasi kita untuk menjadi seperti Gideon, menjadi pelayan Tuhan dan memuliakan namanya. Baik, sekarang tiba bagi kita untuk doa syafaat, dan kita akan mendengarkan lagu pengantar doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh hati kami bersuka cita pada malam hari ini, oleh karena atas seizin Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama berbakti melalui multimedia Zoom yang telah disediakan. Terima kasih karena firman yang disampaikan oleh
Satria begitu baik untuk mengingatkan kami supaya jangan pernah takut, karena Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kami. Dan mengingatkan serta menjanjikan, ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, siapakah yang sanggup melawannya? Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang indah, boleh menjadi bagian kami dalam kehidupan ini, dan kiranya Tuhan memberkati saudara Satria dalam kehidupannya, agar dia boleh tetap menjadi saluran berkat bagi orang lain di hari-hari kemudian, ya Bapak. Bapak di sorga, terima kasih untuk 1 minggu kami mengikuti Week of Prayer. Banyak hal-hal yang luar biasa yang telah kami dengarkan. Bantu kami Tuhan untuk boleh mempraktikkan firman-Mu yang telah kami pelajari sepanjang 1 minggu ini, agar itu selalu menjadi kekuatan bagi kami untuk boleh mengubah lingkungan kami dan orang melihat kehadiran Yesus di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di sorga, pada saat ini dalam permintaan doa ini kami berdoa khusus untuk hamba-hamba Tuhan, gembala kami, untuk pendeta Joram Hutagaul dan keluarganya, untuk pendeta Andi Sinaga dan keluarganya, dan juga untuk pendeta Kevin Sinurat beserta keluarga mereka. Biarlah Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan ini dengan hikmat akal budi dari surga, dengan kesehatan yang prima, agar boleh selalu menggembalakan kami umat-umat Tuhan yang tergabung di jemaat-Mu di MTH Ramatatu. Dan demikian mereka selalu membawa kami makin hari makin dekat kepada Tuhan. Tapi juga keluarga mereka, istri, anak-anak, mantu, dan cucu mereka. Dengan demikian mereka boleh bekerja sama mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan ini. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota majelis dan keluarganya, bahkan seluruh anggota jemaat MTH 1. Biarlah Tuhan memberkati masing-masing kami, terutama memberikan kepada kami kesatuan hati. Kami boleh bersatu bersama-sama memajukan pekerjaan Tuhan melalui kehadiran kami di jemaat Tuhan. Secara khusus kami mohon kiranya Tuhan menjaga dan melihara kami agar terhindar dari penyakit yang pada saat ini sedang melanda di negara kami, bahkan di negara-negara lain, yaitu tentang pandemi COVID ini. Kami bersyukur karena Tuhan hindarkan kami dari penyakit ini, dan bahkan selanjutnya Tuhan akan tetap jaga dan peliharakan kami. Biarlah Tuhan kami selalu setia kepadamu, karena Tuhan senantiasa yang menjadi menolong kami. Kami juga berdoa khusus untuk saudara-saudara kami, untuk kekasih-kekasih kami yang mungkin masih dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, dan juga bagi mereka yang dalam pemulihan kesehatan, dalam perawatan khusus. Kiranya Tuhan tangan-Mu selalu menjamah tubuh mereka, menjamah tubuh kekasih-kasih kami ini, orang tua kami, opung dan sahabat-sahabat kami yang terkasih. Tuhan, kami sebutkan dengan kasih nama-nama mereka. Kami berdoa untuk Opung Boru Sitorus, Ibunda dari Kak Dr. Martin Walean, Opung Boru Pangaribuan, Ibu mertua dari Bapak Wit Bolon, Bapak Robert Nadiak, Bapak Dasan Berhitu, untuk hamba sendiri Gladys Tuhan, untuk Oma Doli Siregar, untuk Tante Agustin, Ibunda Kak Esther Suwardi, Grace Tangku Bolon, Ayahanda dari Kak Dr. Feti Hutasoid, Ibu Pendeta Hade Manurung, Oma Oli Hasibuan, Opung Hutahayan, Om Ganda Silalahi, Ayahanda Kak Frensi Langkum, Kak Indah Manampiring, Ketua dari Om German Siagian, Kak Amir Manurung, Ibunda Pendeta Joram Hutagaul, Oma Nonce Mononutu, Ibunda dari Om Budiman Sunurat, Opung Doli dan Opung Boru Simanjuntak, Kak Hilma Gultom, Ayahanda Tante Agustin, Bapak Humala Sitompul, Kak Rizal Hutasoid, Ibunda dari Tante Nita Siagian, Ibunda dari Kak Liani Tambunan, Bapak R. Pasaribu, Kak Asdora Silalahi, orang tua dari Om Denis Tambunan, dan juga Ma Eli Walian. Karena tangan-Mu yang penuh sembuhan
ditumpangkan atas orang tua dan sahabat-sahabat kami semuanya. Sehingga dengan demikian kesembuhan itu boleh menjadi bahan berkah dan kami pun semua bersuka cita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan tetap menjaga dan meliharakan seluruh umat-umat Tuhan yang tergabung di Jemaat MT 1, diberikan selalu kesehatan, diberikan kesetiaan kepada Tuhan, dan untuk demikian kami boleh bersatu bersama-sama menyelesaikan pekerjaan Tuhan melalui kehadiran kami di Jemaat Tuhan. Kami juga berdoa untuk sahabat kami, Kakak Dr. Michelle Siregar, dan juga Kakak Maria Marlinang Semanjuntak, yang bertugas sebagai dokter yang menangani pasien khusus untuk COVID. Biarlah Tuhan selalu memeliharakan kakak-kakak ini, dijauhkan mereka daripada segala mara bahaya. Tangan Tuhan yang menolong mereka untuk melakukan tugas mereka, sehingga mereka boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang lain. Mereka juga boleh menjadi saksimu di tempat di mana mereka Tuhan telah tempatkan untuk melayani orang-orang lain. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan kemurahan-Mu kepada kami. Kami juga berdoa kiranya memberkati masing-masing kami yang tergabung di Pathfinder Club. Berkati kami Tuhan, supaya kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang dengar-dengaran kepada orang tua kami, dan juga kami boleh dididik di jemaat Tuhan untuk boleh menjadi kepujian bagi nama Tuhan dan saluran berkat kepada orang lain. Berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami, kiranya Tuhan memberkati orang tua kami masing-masing, memberkati orang tua kami dalam kesehatan mereka, juga diberkati dalam pekerjaan, usaha Tuhan, dalam mata pencaharian, agar orang tua kami seluruhnya sanggup membiayai kami, anak-anak yang kupercayakan dalam rumah tangga, keluarga orang tua kami masing-masing, untuk menjadi kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu senantiasa boleh menjadi bahagian masing-masing kami. Ini doa kami panjatkan hanya di dalam nama anak Tuhan yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Bapa kami dalam surga, menyambung doa dari adik Gladys Manurung. Kembali kami datang panu Bapa, kami ingin mendoakan saudara-saudara kami yang terbaring sakit, adik Maria Wola, Kak Kesi Limbong, juga saudara Raymond Lisasel. Bapa dalam surga, kiranya Kau menjamah mereka dengan tangan yang kuasa, memberkati obat-obatan yang diberikan, upaya-upaya penyembuhan yang dilakukan. Kiranya dengan penuh semuanya bisa berjalan dengan baik. Saudara kami ini bisa meraih kesembuhan yang sempurna, yang mana mereka bisa gunakan itu Bapa untuk beraktivitas, terlebih untuk melayani Engkau. Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk program-program di Jemaat MT 1 Bapa. Kami berdoa khusus untuk pengembangan pekerjaan Tuhan yang sedang dipersiapkan di Bogor. Kiranya Kau akan selalu campur tangan Bapa, agar supaya tempat tersebut bisa digunakannya memancarkan kasih Tuhan kepada masyarakat, di mana kegiatan tersebut akan berada. Kami juga berdoa Bapa agar supaya seluruh anggota Jemaat MT 1 bisa tergerak hatinya untuk melayani Engkau, untuk bisa menginjil, memberitakan kabar keselamatan kepada siapapun, dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk orang-orang muda Bapa yang di MT 1. Kami berdoa untuk pendidikan mereka. Kami juga berdoa untuk pekerjaan mereka, baik yang sedang mencari pekerjaan, buka jalan Tuhan, agar supaya mereka berkesempatan untuk bisa melayani Engkau dengan berkat-berkat yang sudah Kau berikan. Berdoa buat orang-orang muda yang sedang mencari tempat hidup, kiranya Kau memberkati mereka, bisa mendapatkan teman yang sepadan dengan mereka. Yang untuk menikah, kiranya Kau memberkati rencana mereka, agar supaya bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa agar supaya orang-orang muda di MT 1 ini tetap semangat untuk melayani Engkau, Bapa, memberikan waktu mereka untuk melayani Engkau. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang keluarga-keluarga yang merindukan akan buah hati,
Kiranya Engkau akan mendengarkan doa mereka Bapa, menjawab kerinduan mereka. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk pemerintahan negara kami, negara Republik Indonesia, mulai dari Presiden sampai dengan yang terendah di tingkat RT dan RW. Kiranya Engkau memberkati mereka Bapa. Kiranya segala program, kegiatan yang dilakukan, semuanya akan membawa kebaikan bagi negara ini. Terlebih dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kiranya Engkau memberkati Bapa agar supaya keamanan negara juga akan tetap terjaga dan kesediaan bahan pangan akan tetap tersedia bagi kami bisa memenuhi segala kebutuhan kami Bapa. Pada kesempatan ini kami juga berdoa Bapa untuk pegawai-pegawai di rumah sakit Advent yang berada di Indonesia, di antaranya rumah sakit Advent yang berada di Bandung, Lampung, di Medan, dan Manado. Juga klinik-klinik Advent dimanapun berada. Kau memberikan kesehatan dan kekuatan agar supaya mereka bisa melayani Engkau melalui kesehatan, sehingga dengan demikian orang-orang juga akan melihat yang sudah Kau curahkan melalui pelayanan yang mereka lakukan. Bapa dalam surga, kami sangat berterima kasih kepadamu Bapa, karena kami sudah berikan kesempatan untuk mendoakan saudara-saudara kami, mendoakan permohonan-permohonan kami. Kami berterima kasih kepadamu karena Kau sudah mendengar dan sudah menjawab permohonan-permohonan ini Bapa. Kami serahkan semua doa ini Bapa hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih untuk Saudari Gadis Manurung dan Master Guide Regionsi untuk doa syafaat yang telah dibawakan. Sekarang kita akan menyanyikan lagu tutup, lagu sinodis lengkap nomor 485, Maju Laskar Kristus. Jemaat diundang berdiri. Pegang salib
Doa tutup akan dibawakan oleh Saudari Hillary Manurung. Apa suara saya kedengaran? Terdengar. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas segala berkat dan telah Kau berikan kepada kami. Pada saat ini kami telah menyelesaikan Week of Prayer Pathfinder kami ya Bapa. Kami bersyukur karena semua dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir ya Bapa. Bapa, kiranya firman yang telah kami dengarkan tadi, kiranya dapat kami ingat dan dapat kami terapkan dalam hidup kami ya Bapa, sehingga kami pun dapat menjadi lebih dekat kepada ya Bapa, dan kiranya kami khususnya bagi para Pathfinder kami dapat menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami di mana kami berada Bapa. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Kau sempurnakan dalam nama Yesus, amin. Terima kasih Saudari Hillary atas doa yang telah dibawakan. Sebelum kita mengakhiri acara kita pada malam ini, saya akan mengumumkan sebuah pengumuman bahwa besok kebaktian kita akan diawali dengan marching dari adik-adik Pathfinder, sehingga kebaktian dimulai pukul 8:15 pagi, dan diharapkan agar anggota jemaat dapat hadir tepat pada waktunya. Dan untuk adik-adik Pathfinder dihimbau untuk datang pukul 7:55 pagi, karena foto bersama akan dilakukan tepat pukul 8. Dan dihimbau kembali untuk adik-adik Pathfinder untuk mengenakan seragam tipe A lengkap, dan membawa kaos tipe C untuk kunjungan ke panti asuhan, dan membawa bingkisan untuk teman-teman panti asuhan. Dan mengingatkan kembali bahwa besok adalah hari terakhir mengembalikan form mengikuti Kampore. Demikian pengumuman yang saya sampaikan, dan sampai di sini acara Week of Prayer kita. Kami mengucapkan terima kasih bagi yang telah datang tepat pada waktunya dan telah mendukung kegiatan ini dengan menghadiri kegiatan Week of Prayer selama 1 minggu ini. Sampai bertemu di Sabat esok hari. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan berkati semua. Satria semuanya. Terima kasih, Tuhan berkati. Kasih Sahabat, Satria. thank you Satria. Thank you semua yang ambil bagian. Happy Sabat semua.